kok begini ya, apalagi di sini ditulis bahwa asal SLTA dari Joko Widodo yang ini adalah SMA 6 Yogyakarta, berarti ada 2 Joko Widodo dong. Karena menghadirkan kalau seandainya, ya saya nggak tahu. Karena tadi belum terjawab apakah sebagai pelapor atau saksi di dalam BAP itu. Di BAP kan baru ketahuan itu bahwa ternyata walaupun beliau adalah pelapor, sumpahnya sebagai saksi. Kalau sebagai saksi kan tidak harus wajib ke pengadilan. Nah itu dia. Jadi ini kan jadi kontradiktif. Karena beliau ini delik aduan. Iya. Delik aduan itu pelapor wajib untuk hadir. Betul. Karena dia sedang menceritakan tentang kerugian terhadap dirinya sendiri kan. Yang disebut oleh jaksa dihina sehina-hinanya. Seberapa jauh parameter hina-hina, rendah-rendah itu kan rendah-rendahnya. gak bisa diwakili orang lain, namanya delik aduan. Iya. Nah tetapi anehnya pada sumpah tuh disumpah sebagai saksi. Nah, artinya kan jadi bisa spekulasi dong. Jadi ternyata beliau itu sebagai saksi karena yang menjadi orang pertama adalah Kompol Syarif. Kan jadi begitu kita. Kan jadi begitu kita kan gitu loh. Karena yang melihat itu adalah si Kompol Syarif kan begitu. Ini apakah ini adalah sebuah desain yang ini kita kan jadi terbuka dong buat kita untuk berpikir yang perlu penjelasan kan gitu. Ya kita buka aja di ruang publik supaya semua publik juga bisa berpikir dengan cerdas. Iya. Supaya nggak jadi arahnya tuh nggak jadi loh kok jadi kami nih sekarang yang dibilang pengkhianat, saya sama Mas Roy dibilang pengkhianat. Ya, itu, wah itu kan luar biasa itu. Itu kok ada muncul kayak gitu, seperti apa itu kok ternyata loh ini malah orang yang dari awal ngomong akan senang untuk bersidang itu lanjut, kok tiba-tiba dianggap sebagai ini pengkhianat perjuangan. Makanya ini gimana sih? Agak susah juga ini melogikanya. Saya bukan ingin akademik. Sebelum dijawab, saya akan meneruskan dari Mas Pung tadi. Kami itu sempat berdiskusi beberapa waktu yang lalu ya Mas Pung ya. Kami sempat berdiskusi. Dikatakan kan pembacakan eksepsi itu kan adalah hak terdakwa. Betul, betul. Sebagai bagian. Kemudian disebutkan, ya ngapain harus eksepsi biar sidangnya lanjut. Bahkan kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang diputuskan hakim. Saya pun tadi setelah Dr. Tifa menjelaskan bahwa ternyata Pak Jokowi itu hanya sebagai saksi, dan karena itu bukan pelapor, ya otomatis ya belum tentu akan diminta hakim datang ke persidangan. Perhatikan aja, udah ada persiapan gate 2 loh ya. Satu, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Gate yang kedua, dalam BAP Kompol Syarif yang melihat untuk yang pertama kali, kan gitu kan. Nah, kita bisa menduga bahwa itulah exit strategi yang dilakukan kan begitu tuh, ya kan? Nah sekarang boleh dong, gimana soal yang tadi ini? Mohon maaf nih ya, saya sih nggak sebut nama ya, tapi ternyata eranya tuh sudah berganti dari era termul jadi era termil. Oh oke. Apa itu? Termul internal. Termul internal. Aduh. Termul internal. Ya coba bayangkan, advokat ini, pengacara tugasnya apa sih? 1, membebaskan terdakwa. 2, meringankan hukuman terdakwa. Ya, betul. Mana ada advokat, ya, walaupun ini semuanya pro bono, ya kan, yang membayar Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya. Tapi kan tetap kewajiban ini melekat. Betul. Kita tidak sedang berbicara kita nih sebagai aktivis, ada yang mau dihukum 8 tahun plus 12 tahun loh. Yeah. Dan itu memang sumpahnya sebagai advokat juga kan? Itu tugasnya advokat untuk bagaimana membebaskan dari tuntutan hukuman itu dan atau meringankan kan gitu. Ya. Mana ada advokat, 12 aja loh. Nanti di ujung-ujungnya saya nggak peduli dia divonis berapa loh. Gimana sih yang penting keadilan ditegakkan. Waduh, saya cuma mau nanya loh. Coba bayangkan dalam kurun waktu yang sependek kemarin setelah 450 hari, saya ditahan, saya di-sel, saya diborgol, ya. Saya merasakan tidak makan sehari sehingga GERD saya kambuh dan itu near death disease loh itu gitu loh. Karena saya punya predisposisi jantung bawaan kan begitu loh. Artinya saya dalam situasi near death disease loh. Near death situation loh. Ya kan? Ya betul. Sekarang pertanyaan saya, termil itu mau nggak gantiin saya? Mau nggak dia ditahan? Mau nggak dia diborgol? Mau nggak dia dipermalukan? Mau nggak dia di-sel? Mau nggak dia mengalami apa yang terjadi pada saya dan keluarga dan anak saya? Mainannya kan cuma mic. Mainannya cuma ngundang media. Apa perjuangan selama ini? Saya tanya, apa perjuangan selama ini?
Apa yang dia bilang dia berjuang selama ini. Awalnya bisa menjadi disebut sebagai tim kuasa hukum oleh Dr. Tifa, Mas Roy, dan Bang Rismon pada saat di awal ya, masih bertiga RRT. Itu seperti apa? Ya, kalau saya kan pengalaman pertama nih ya, dilaporkan polisi kan ya. Saya juga nggak pernah berurusan dengan pengacara satupun, ya kan. Peristiwa hukum satupun. Lalu kemudian tiba-tiba yang bersangkutan itu menghubungi saya, menyatakan bahwa kami ini 77 pengacara itu sudah siap untuk membela Dr. Tifa. Ya karena dengan senang hati kan, ada yang main. Ya sudah, dengan singkat cerita kita bertiga berkumpul dalam sebuah ruangan, kita tanda tangan tanpa kenal satupun, termasuk yang mengajak itu kan. Gitu. Nah, udah kan seperti itu yang terjadi. Lalu dalam kelanjutannya dalam berbagai macam dinamika, berbagai macam peristiwa, boleh dong kita merasa tidak senang atau apa? Boleh dong kita merasa tidak sefrekuensi, tidak cocok, boleh dong. Ya, itu hak klien. Kita akan mencari orang yang akan membela kita. Iya, jadi pada saat saya sudah berinteraksi dengan mereka, sudah mulai diperiksa, di BAP dan sebagainya, kan saya butuh orang terbaik kan. Ya, betul. Dari 77 ya saya seleksi, lalu saya mendapatkan satu nama yang direkomendasikan setiap orang yang saya tanya. Kalau ini peristiwa Undang-Undang ITE, yang terbaik di Indonesia itu Bapak Abdullah Al-Katiri. Semua merekomendasikan itu. Ya sudah, ternyata ada nomor 19 beliau. Wah, senang dong. Ya udahlah, kita terjalin komunikasi dan ternyata nyambung. Nah, lalu, satu frekuensi lah ya. Iya, beliau kan juga mantan ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia kan. Jadi, betul. Ya. Pengalaman. Iya, pengalaman sekali. Dan semua orang yang bicara tentang Undang-Undang ITE pasti merujuk kepada beliau gitu loh. Dan ternyata memang capable sekali kan yang beliau gitu ya, bersama dengan kemudian 27 advokat. Nah, kemudian ada yang marah gitu kan. Apalagi ketika di tengah-tengah itu ya, sekitar bulan Juli itu, saya, Mas Roy dan Rismon waktu itu bersepakat bahwa kami bikin surat kuasa hukum. Bersama di dalamnya tuh ada Pak Abdullah Al-Katiri dan para advokat yang udah bergabung dengan saya. Nah, kemudian disitulah Rismon juga mencabut kuasa atas yang bersangkutan ini, Termil ini kan, disitulah, di situ dicabut. Rismon tuh sekitar bulan Agustus mencabut. Ya, kemudian terakhir kan Mas Roy kan gitu, terakhir itu pada injury time itu kan, beliau kemudian, tetapi untuk diketahui ya bahwa saya dari awal kan berarti kan sudah punya tim kuasa hukum sendiri di bawah koordinator Pak Al-Katiri. Kemudian Mas Roy Suryo itu udah punya tim sendiri. Tim sendiri yang dulu beliau pernah berperkara ya. Itulah timnya yang disebut sebagai tim Tokham itu ya. Itu jalan terus. Ya, ada tambahan beberapa pengacara yang baru bergabung dengan Tokham itu. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian ujuk-ujuk ada, enggak. Saya sudah berproses dari bulan Mei 2025, Mas Roy malah jauh sebelumnya, karena mereka ini memang pengacara pribadi dari Mas Roy Suryo gitu loh. Jadi nggak ada yang sesuatu yang harus yang jadi rebutan lahan atau apa gitu loh. Lah kemudian pada saat yang krusial di mana kita udah jadi tersangka menuju Mas Roy ya, menuju terdakwa ini kan dia harus merapatkan barisan. Harus melakukan seleksi lagi, dan kalau ada orang-orang yang kemudian tidak terseleksi ya besar hatilah. Apalagi tim ini kan masih punya 3 klien yang harus diurusin loh. Tersangka yang 3 itu kan masih jadi kliennya YBS dan kawan-kawannya. Kenapa nggak mengurusi itu? Kenapa sibuk dengan mengurusi satu orang ini? Apa kalah populer yang 3 kan gitu, kalah spotlight, kalah media gitu loh. Jadi ini kan kita sekarang bicaranya kok jadi hasad ya dalam bahasa agama Islamnya tuh. Kenapa jadi harus yang dipentingkan tuh kepentingan diri gitu loh. Bukannya kita sedang berjuang. Fastabiqul khairat ini. Iya kan? Amar ma'ruf nahi munkar ini kan. Dan di dalam perjalanannya kita merasa, oh saya nggak. Lah kan waktu awal juga dia merasa nggak cocok dengan saya. Makanya sebagai klien saya dipecat kan gitu ya. Masa klien dipecat sama advokat ini kan ada-ada aja tuh ya. Hal yang menarik sih. Klien dipecat oleh advokat. Gara-gara saya mengutus Pak Al-Katiri untuk bicara di salah satu media. Itu berujung kepada saya dipecat sebagai klien. Pak Al-Katiri dipecat sebagai barisan dari anggota. Itu gimana ceritanya? Itu ya. Itu kan selama ini saya tutupi karena kan ada sebuah kewajiban untuk menutupi aib dari sesama muslim kan gitu. Tapi ini sekarang kok saya jadi difitnah ya? Ya kan, fitnahan itu kan menuju kepada ada persekongkolan ini gitu. Antara yang
antara yang prapit dengan yang eksepsi loh, kok jadi begitu sih? Bahkan sekarang ada yang nuduh begini, karena putusan ini juga menguntungkan pihak yang sekarang jadi persoalan ijazahnya, gitu katanya. Yang bilang, jadi gini ya, sekarang kita mesti Gimana bedakan. nih? Menguntungkan, maksudnya menguntungkan Jokowi Dodo. Iya, Jokowi. Karena dia tidak akan hadir di sidang, gitu. Iya, sekarang kalau kita sudah tahu detailnya, dots-dotsnya yang sudah kita sampaikan, kan kita jadi tahu bahwa kalau memang ada sebuah rencana untuk tidak menghadirkan Pak Joko Widodo, bukankah yang dari tadi saya sebutkan, adanya di BAP, kan gitu, bukan berada di peristiwa eksepsi diterima, kan gitu. Jadi dicampur-campur itu. Iya, lagi pula nih kalau kita bawa lagi kepada sebuah masalah yang menjadi polemik, dalam peristiwa saya yang dilaporkan atas pencemaran nama baik dan fitnah, itu proporsi ijazah, pembuktian ijazah itu hanya 10-20%. Sidang akan sibuk mengurusin saya mencemarkan nama baik apa tidak, saya memfitnah apa tidak, kan itu. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi misalnya pun Joko Widodo hadir, ya Pak Joko Widodo hadir, yang ditanya, Pak benar nggak Dr. Tifa mencemarkan nama baik Anda, kan gitu. Ya kan, yang betul kan, soal